emas karena garis pesawat kali ini dari Milta Power menuju ke arah Ferry Pier dan Primos sekitarnya. Agak cukup jahat ya garis pesawatnya nih Jan, membuat pastinya ada beberapa tim cukup pusing untuk bisa turun ke arah bagian utara Jan. Ya setidaknya mungkin dari tim Thailand ya, karena salah satu tim Thailand tadi kita lihat turun ke arah bagian Severny. Mungkin ada second option, itu bisa jadi juga dilakukan, tapi kalau kembali ke tempat tadi di bagian Elite sebelumnya, tentu mereka butuh waktu yang cukup lama dari jalur pesawat, vehicle terlebih dahulu, jadi cukup dirugikan lah dengan jalur pesawat seperti ini. Berbeda kasus dengan Indonesia. Hina 1 terutama yang turun di sekitaran bagian Milta dan juga sekitaran farm. Mereka bisa langsung cepat melakukan looting ke arah tempat-tempat yang mereka inginkan. Vietnam 1 juga di Novo tidak ada gangguan. Brunei nih gue penasaran. Tadi mereka turun di sekitaran bagian Milta Selatan dan juga Novo. Sekarang mereka menuju ke arah bagian cukup utara, yang dimana ini akan menjadi second drop zone. Dan lagi-lagi mereka menjadi salah satu tim yang belum terlalu aman. Kalau mereka bisa maksimalkan zona kali ini, baik untuk mereka. Tapi kalau tidak, ya kita lihat karena zonanya cukup sentral, jadi nggak jauh dari jalur pesawat jadi. Iya, agak aman ya kalau kita ngomongin dari zonanya. Cuman belum tahu nih nanti bouncing itu bakal kemana, karena tadi sempat kita pantau Irangel yang pertama zonanya tuh menuju ke arah sungai-sungai sekitaran dari Rozok, tapi kamera menuju ke arah Timur Leste 2 berhadapan dengan Vietnam 2 juga. Nggak jadi lagi. Kita langsung lihat ke map reveal. Pochinki ada 2 tim. Tadi sepertinya observernya agak bingung ya mau lihat yang mana karena banyak sekali pertemuan tiba-tiba terjadi di sini Aldoge. Ya, itu dia di bagian Pochinki ini sepertinya ya semuanya hanya ini 2 tim yang menurut gue udah cukup aman lah ya secara poin. Jadi mereka sepertinya mau lebih ke arah maksimalisasi dari Pochinki sendiri, dan kalaupun nanti ada yang nabrak lagi di hari esok, mereka tahu siapa yang lebih kuat sebelumnya. Tapi Vietnam 2 satu player para Jin tertumbangkan, bahkan tidak dengan senjata, tapi tertabrak dengan bagi yang digunakan oleh tim Timor Leste 2. Ada sebuah NK yang terjadi karena udah cukup low dari health point para Jin sendiri. Dari Gosu cukup jauh, tembakan dari Nameless dengan sebuah pistol. Ada Mini 14 di sana sepertinya. Akankah diganti? Ini dia ganti karena bagian assault rifle. HKM tapi 556-nya nggak diambil. Menarik pilihan dari Nameless. Kayaknya mau cepet untuk melakukan end dulu sih. Dengan satu orang lainnya, nge-end karena para Jin. Iya sih, apalagi para Jin juga udah low health. Well, itu akan menjadi first blood untuk Umabu dari Timur Leste 2. Dan mereka bakal langsung fast rotation, nggak mau berlama-lama di tempat tersebut. Khawatirnya adalah abang-abangan, nah baru mau ngomong, khawatirnya adalah abang-abangan Vietnam 2 lainnya bakal langsung memberikan follow up. Dan benar saja, Gosu dan juga Kwang sudah memberikan beberapa peluru panas menuju ke arah Nameless, langsung dipukul mundur. Tapi Gosu tertangkap dengan VSS dari salah satu player Timur Leste. What happened? Timur Leste 2 nampaknya tiba-tiba ganas, Eldoge. Itu cepat menuju ke arah beberapa kompon dengan juga mengambil vehicle-vehicle yang dimiliki. Ini ngebuat mereka kayaknya bisa lebih aktif lah di game kali ini. Dan dari Vietnam 2 dengan dropping mereka ke arah tempat-tempat yang menurut gua ya itu terlalu berjauhan, kemudian juga entah mengapa nggak ada objektif vehicle yang mereka coba ambil secara cepat, turun juga terlambat ketimbang Timor Leste. Ini menurut gua Vietnam 2 sepertinya nyimpan strategi sih kayak game terakhir, ya udah let it done aja, karena mereka juga sekarang masih menjadi pemuncak klasemen dengan gap 12 poin gitu loh dengan Indonesia 2. Bukan berarti nge-throw ya, tapi lebih ke arah ya udah mau main enjoy aja menurut gua. Mereka nggak mau ngeluarin strategi terbaik mereka di game terakhir kali ini. Karena sekarang pandangannya adalah yang penting lolos seperti itu. Iya, sama kayak tadi Filipin 1 ya, ketika si Demigod di interview ditanyain kira-kira nanti di last game mau kayak gimana strateginya. Dia bilang, ya kita bakal main fun aja, tapi tetap serius gitu. Kayak mungkin itu yang sedang diterapkan oleh Vietnam 2, fun and serius, karena mereka juga masih menyisakan 2 player. Kwang di sini salah satunya sedang berhadapan dengan 2 player. Proning Shoot dilakukan. What happened dengan M249? Kwang mampu mendapatkan 1 tapi dibalaskan. Reflect terjadi. Nameless dengan AKM-nya mampu membalaskan knock atas Umabu, tapi tidak untuk Trongzin karena Trongzin memantau dari kejauhan dengan M16, bakal langsung diamankan begitu saja. Yap, ya. Fight-fight yang kembali lagi terjadi dan melibatkan antara Vietnam 2 dan juga Timor Leste 2. Di bagian open field, saling trade terjadi, tapi itu tentu tidak baik untuk kedua belah pihak karena harusnya akan didengar oleh banyak tim. Tapi berbicara fight ya, Brunei Darussalam mengubah drop zone mereka menuju ke arah bagian shelter. Newbie sedang mengamati satu player dari Kambodia, yaitu Joseph, yang kali ini di bagian rumah jamur. Shako juga menuju ke arah bagian lainnya, dan Brunei, gue harap mereka mempunyai way out yang cukup baik karena gue belum melihat ada vehicle yang mereka miliki.
mereka cukup open juga, bahkan dari Shaco nggak punya first aid, nggak punya bandages, nggak punya boosting. Kalau ter-knockdown, kalaupun bisa di-revive lagi, menurut gua nggak bakal maksimal Shaco untuk bermain di game kali ini, Jel. Ya karena ini juga masih early ya, kalau misalkan mereka decide buat early fight kayak gini sebenarnya high risk banget gitu. Dan bener aja Shaco-nya ter-take down dengan sangat mudah oleh Nang X dari bagian kejauhan. Mau menyelamatkan seorang Shaco ini butuh banyak pengorbanan sih, apalagi newbie shop. Wait, itu terbuka banget tapi langsung bangun mau menuju ke arah Joseph, diratakan seorang Josephnya. Datang seorang Nang X berusaha untuk melakukan backup, berputar-putar dengan baginya. Tapi newbie akan berusaha untuk pindah saja, dia tidak mau bermain di bagian open field. Ya itu dia, karena Kambodia satu juga paham mereka belum aman, bisa kita katakan ya. Kehilangan satu player dan kali ini baru mengumpulkan 23 poin. Tapi dengan pergerakan vehicle yang lebih matang, baru saja mendapatkan satu lagi eliminasi dari tim Brunei Darussalam. Bahkan satu knockdown lagi membuat Brunei yang bergerak dari shelter. Yang gua sayangkan dari Brunei adalah tidak adanya pengambilan vehicle terlebih dahulu sebelum mereka melakukan loot ke arah bagian shelter, dan itu membuat mereka sekarang bahkan pincang. Satu eliminasi didapatkan tapi hanya menyisakan 2 active player, sedangkan Thailand 1, Filipina 2, Timor Leste 1, jarak yang tidak terlalu jauh dengan mereka sebagai juru kunci di top 16, tapi masih dengan 4 player, masih dengan early game. Jadi kesempatan untuk pengejaran masih bisa dilakukan. Bahkan newbie sekarang harus melakukan clutch 1v2 situation. Util dilemparkan, ada Molly, ada Nate juga. Tapi newbie ke arah bagian depan mendengar ada cook net yang terjadi. Satu didapatkan, tapi newbie harus menghadapi satu player lagi dari tim Kambodia. Mengganti ke arah bagian shotgun, sebuah pump shotgun, ada Nate di cook lagi. Akankah berhasil maju ke arah bagian depan, tembakan ke arah bagian shotgun juga, atau ke arah bagian easy dengan shotgun, tapi belum. Ada knockdown lagi dan lagi. Easy, cook net, matang, tembakan dan newbie ke arah bagian depan. Dua didapatkan, ini dia satu player dari Brunei yang bermain di PMPL Malaysia, Newbies OP. Satu player yang mengubah segalanya, membuat 3 eliminasi didapatkan oleh Brunei Darussalam. Oke, ini adalah player dengan nama Newbies yang bisa dibilang mekaniknya nggak Newbies ya. Bahkan kita melihat bagaimana dia cukup tenang melawan 2 player secara bersamaan. Oh, namanya Newbies OP ya? Gue tadi bacanya Newbies Shop. Soalnya sama-sama ini fontnya font gede semua yang di aset kan, jadi gue agak sedikit salah, maaf teman-teman. Tapi kita melihat bagaimana dari Thailand sedang berupaya untuk mendapatkan beberapa pundi-pundi eliminations, tapi ini adalah Thailand 2, bukan Thailand 1. Yang butuh poin tuh Thailand 1, tapi nampaknya dari Thailand 2 tidak mau kalah, dia tetap mau mengumpulkan beberapa poin-poin tambahan juga. Rabis terpantau di depan sana, ada Vicoy juga di kerangkeng nampaknya posisi dari Thailand 2 ini. Betul sekali. Berarti kita lihat Logan nggak bermain ya di game kali ini karena teaser yang menggantikan. Ada Nate yang dilempar oleh Vicoy. Mela memang low HP, tapi Nate ke arah bagian kiri. Got to nih terpantau dan langsung low HP. Mela akankah bisa menjadi pembeda? Karena Vietnam 1 melihat ada pergerakan mobil yang sudah dilakukan oleh Thailand 2. Bisa jadi mereka nggak menyadari masih ada Mela di sana dan akan menjadi counter attack yang cukup berbahaya. Tapi Thailand 1, satu tim yang tadi dibahas oleh Jelly juga, Pasta juga sudah membahas, butuh banget poin. Kali ini udah ada di bagian dalam zona. Dan menurut gua ini adalah kesempatan satu-satunya mereka untuk bisa memaksimalkan game kali ini dan menuju ke arah bagian top 16. Karena Brunei walaupun berhasil untuk meratakan 3 player, tapi mereka tersisa hanya dengan 2 orang. Yap, itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menyusul, untuk bisa mendapatkan posisi top 16. Tapi di mana kita melihat adanya 1 by 1 atau 1v1 situation, nggak jadi 1v1 karena datang abang-abangan lainnya juga dari Indonesia. 2 sudah mulai kelihatan di bawah sana, rame banget. Smile, nggak bisa kemana-mana, sudah dikepung, harus bisa bertahan seorang diri. Dan bahkan Lapar sudah menjajaki lantai 2-nya, second floor sudah diisi. Dan Boy Chill dengan needs ya connect menuju ke arah satu player. Smile pun tumbang begitu saja. Benar-benar sebuah connecting Nate yang sangat baik dari seorang Boy Chill. Baru bergabung dan itu dia, utility dia sangatlah luar biasa. Satu eliminasi pertama masuk untuk Indonesia 2. Dan tidak hanya itu, dengan looting mereka yang cukup cepat, mereka butuh banget lootingan tambahan dan itu akan sangat baik didapatkan dari tim lawannya. Dan berbicara Brunei, satu tim yang tadi baru saja mendapatkan 3 eliminasi. Kali ini bahkan dikejar dan itu dia akhir. Brunei menjadi tim yang sekarang ada di posisi ke-16, hanya berbeda 4 poin dengan Thailand 1. Masih dengan 4 player, Thailand 1 pun juga Filipina 2 punya kesempatan yang besar banget untuk mengejar Brunei Darussalam. Jelly. Yap, karena lampunya sudah mati, jadi
Udah nggak bakal ada penambahan poin lagi untuk Brunei Darussalam. Dia cuma bisa berdoa saja, duduk dan tidak tenang pastinya. Bukan duduk tenang ya, tapi duduk tidak tenang. Tapi kita melihat kembali ke arah Filipina 1. Ini adalah tim yang tadi sempat dibahas oleh Eldoge, di mana nama-nama mereka nggak sesuai dengan nickname ya. Mereka menggunakan nama asli mereka. Casido, Rochelo, Barode, dan kawan-kawan. Mereka berada di bagian Blue Zone juga, masih melakukan late rotation bersamaan juga dengan Cambodia 1, seorang Skynin. Nama yang udah nggak asing lagi pastinya buat teman-teman semua sebagai penikmat esports PUBG Mobile. Skynin adalah salah satu player ex APG atau Angkor apa ya namanya ya? Angkor PUBG ya For kalau nggak salah. PUBG Gun. Iya, pokoknya APG itu dari Kambodia dan Skynin menjadi last man standing tuh kayaknya untuk Kambodia 1. Pokoknya sangat ingat ketika APG itu masih benar-benar aktif main, gue sama Jelly tiba-tiba disuruh nge-cast English aja Jel ya. Ingat kan Jel? Iya, bener. APG anak PUBG Gun. Terus Anak kayak PUBG Gun. ini kan nge-cast Inggris ya pada mana ngerti. Makanya nggak bisa masuk ya jokesnya waktu itu ya. Cuman ya itulah lika-liku ya itu berarti sekitar tahun 2021 ya Jel ya? 2021 akhir ya? Iya, Sebelum harusnya masuk sekitaran. 2022. Memang udah Bener. cukup panjang perjalanan kita teman-teman semua ya. Jadi tetap didukung terutama di SEA Games kali ini untuk timnas kita. Dan berbicara timnas INA 2 udah sangat aman di bagian gereja Pochinki. Dan INA 1 kali ini kita lihat akan masuk dari bagian Tenggara dan harusnya nggak ada kontender yang berarti ya karena mereka masih cukup aman, bahkan 2 orang udah masuk zona. Mhm. Filipina 2 yang paling dekat akan berhadapan dengan Vietnam 1 dulu. Jadi aman lah untuk kedua timnas kita yang kali ini berlaga di game terakhir teman-teman sekalian. Yap, harusnya ya. Sejauh ini so far so good buat mereka, apalagi memantau semuanya udah punya checkpoint masing-masing. Kepencet itu kayaknya. Tapi gua mau membahas sedikit tentang Kambodia juga. Mereka di tahun lalu hanya mengirimkan satu perwakilan saja, Jan. Tapi di tahun ini, karena tuan rumah Mm-mm. menjadi pride tersendiri, mereka mengirimkan 2 tim. Betul sekali, karena pride-nya kemudian juga nggak jauh, nggak perlu harus berangkat kan. Jadi menurut gua pertimbangan Mhm. dari asosiasi mereka juga bisa untuk nggak gitu dong. Kan lagi ngejelasin Kambodia nih, tapi ya udah Vietnam 2 tertumbangkan, berarti ini kesempatan untuk Indonesia 2 untuk mengejar poin. Walaupun memang sekarang perspektifnya adalah yang penting lolos, tapi kalau bisa lolos nomor 1, kenapa tidak gitu kan. Jadi fight kali ini terjadi dengan Malaysia, tapi di tempat lain Malaysia 2, oh ini dia dengan INA 1 ya, berhadapan Hmm. dengan Malaysia 2. Jadi ada 2 kontestasi yang terjadi, INA 2 lagi fight, INA 1 juga lagi fight, dan dua-duanya lawan Malaysia Jel. Oke, berarti ada fight yang bisa dibilang secara bersamaan terjadi begitu saja. Memang karena ini udah dipaksakan oleh keadaan. Semuanya mepet, semuanya pengen masuk dari entry yang sama. Dan Pochinki yang akan menjadi saksinya. Tapi di mana kita melihat bagaimana Boychill dengan teman-teman berusaha untuk menyusupi rumah satu persatu juga. Di bagian kanan atas minimap kalian bisa lihat bahwa itu ramai banget, padat banget, harga Pochinki naik. Thailand, Thailand 2 ini. Beat Eleven lagi knockdown. Harusnya masih bisa di revive. Gue masih belum lihat ya Thailand 1 ada di mana karena fokus kita di sini sekarang adalah melihat yang ada di bottomnya nih Jan. Itu dia, saling mengejar. Karena Thailand 1 lah yang salah satunya dibahas oleh Jelly tadi. Kita masih melihatnya Thailand 2 ya. Tapi sebentar lagi harusnya terlihat karena Thailand 1 tadi kita lihat bergerak dari bagian bawah ya kalau gua nggak salah. Sorry, dari bagian kiri bawah. Jadi harusnya sekarang pun masih dalam zona. Tapi Pochinki ini padat banget. Malaysia 1 bahkan berhasil untuk mengusir Indonesia 2 dari bagian gereja Pochinki. Mereka punya titik tertinggi sekarang untuk mengamati ke sekitar dan Snipes lagi coba untuk menembaki lawan-lawan sekitar. Revive berhasil dilakukan, Stuxnet kembali aktif, dan itu dia 2 timnas berdekatan, dua-duanya di Pochinki. Yang warna ungu dan warna biru ya. Kita melihat Betul, bagaimana menjadi tetangga hanya ada Ichi yang memisahkan memisahkan. ya maksudnya itu. Hanya ada Ichi yang memisahkan mereka di bagian gorong-gorongnya. Dan kembali bergeser menuju ke arah Malaysia 1, mereka mengambil bagian gereja menembaki ke siapapun yang dia lihat. Dan ternyata Indonesia 2 yang menjadi target sasaran, bahkan Ichi pun Oh no. menjadi sebuah momok mengerikan untuk player-player Indonesia 2 yang ada di dalam rumah. Tadinya Ichi digorong-gorong kan? Itu dia, cepat bergerak ke arah bagian rumah dan akhirnya justru dengan biasa bisa dikatakan surprise attack ya ke arah Indonesia 2. Dan ini menjadi sebuah hal yang tidak baik, mengawali dengan cukup baik dari INA 2 dengan dapat 1 eliminasi, ternyata masuk ke arah Pochinki yang jaganya begitu banyak teman-teman semua. Tapi coba cari di manakah Thailand 1 berada. Thailand 1 itu dia, benar masuk dari bagian kiri bawah. Kali ini justru menjadi salah satu tim yang cukup padat karena Pochinki
kalau gue boleh prediksi, ini akan cukup bouncing ke arah bagian atas kanan, kayaknya ya. Kalau ngeliat beberapa zona yang sering gue lihat. Dan kalau seperti itu, Pochinki semua harus keluar, kayaknya sih ini akan menjadi chaotic banget, terutama buat Thailand 1 yang butuh poin gitu loh. But let's see, karena ini semua masih hanya prediksi, tinggal zona berikutnya nanti akan menentukan ke arah manakah arah permainan kali ini. Yap, dan sejauh ini melihat bagaimana semua tim yang memang belum yakin lolos, mereka bermain pasif saja, menahan diri, tidak mau banyak melakukan pergerakan gegabah seperti Myanmar 1 di sini. Marnet dan kawan-kawan juga hanya mengambil beberapa compound saja, nungguin 2 menit. Zona bakal mengecil, zona bakal ke-reveal ke play zone baru. Itulah baru mereka bakal menentukan kira-kira gue bakal gerak kemana ya. Karena sejauh ini semuanya tuh hanya stay aja tuh Jan, tuh lu lihat tuh. Bahkan drone view mereveal bagaimana pergerakan mereka hanya stay di satu rumah-rumah aja. Betul, mungkin perspektif kedua adalah ketika mereka mencoba untuk bergerak, bayangkan betapa banyak jendela yang harus mereka prediksi adanya lawan di sana gitu loh. Jadi kayak semuanya akan takut gitu. Dengan masih banyaknya player, dengan masih adanya 16 tim, ada 56 active player, mereka akan sangat berbahaya ketika bergerak nggak melihat atau tidak mempunyai informasi, akhirnya tumbang satu persatu. Dan berbicara tumbang, dari Timor Leste 2 juga sudah ditumbangkan. Ini ya, bahkan 16 angka bisa dikejar oleh Thailand 1 dan Filipina 2. Kita akan lihat bagaimana, apakah pengejaran ini bisa dilakukan atau justru Timor Leste 1 sebagai salah satu saudara lah bisa dikatakan, ini bisa juga melakukan pengejaran kalau maksimal di game kali ini. Sementara fight terjadi, Ina 1 coba dikontes, tapi Myanmar 1 yang tumbang dan dipulangkan ke lobby Jelly. Ya, tiba-tiba udah rata begitu aja ya. Mungkin karena faktor banyaknya fight yang terjadi, jadinya dari observer nggak sempat untuk melihat fight tersebut, atau mungkin fightnya cepat. Begitu aja. Jadinya tidak ada waktu untuk menyorot. Tapi sementara kita melihat bagaimana fight antar negara juga terjadi demikian rupa. Untuk Flex OP akan melemparkan beberapa nades menuju ke arah bagian depan red zone buatan menuju ke arah Malaysia 1. Snaps dalam bahaya. Entah bisa diselamatkan atau enggak, tapi yang pasti Malaysia 1 dan Malaysia 2 sejauh ini mereka masih bergesekan saja di satu titik yang sama, Jan. Nah, itu dia. Jadi memang derby antar sesama negara ini cukup banyak ya. Setelah tadi kita lihat ada fight antara Kamboja, kemudian juga sekarang Malaysia. Sebelumnya tadi kita lihat juga beberapa negara lain. Jadi memang masih saling melakukan tembakan. Bahkan Yuhai tadi menumbangkan Olio, dan Yuhai juga ditumbangkan oleh Flex OP. Memang kedua negara atau kedua tim ini lagi coba untuk masuk ke dalam sekitaran Pochinki. Dan tempat terenak memang yang dimiliki oleh Malaysia 2. Coba untuk dikontes, tapi Malaysia 1 tumbang satu persatu. Bahkan yang di knockdown kan dari Malaysia 2 berhasil di revive. Jadi memang ini situasi yang tidak baik untuk Malaysia 1 sendiri, Jelly. Ya, dan itu tidak terelakkan, Jan. Benar-benar nggak bisa kemana-mana lagi, apalagi zonanya menuju ke arah tempat tersebut. Dan Yen, dia berhasil untuk meratakan semua player-player dari Malaysia 1. Padahal tadinya mereka sudah mendapatkan winner-winner chicken dinner, mereka cukup berpesta pora, tapi Malaysia 2 menginginkan ayam tersebut juga didapatkan, dan that's it. Rata sudah Malaysia 1, dan bergeser menuju ke arah Laos, di mana Backout menjadi salah satu player yang cukup disorot tadi ya, yang bisa dibilang menjadi tulang punggung dari Laos 1. Kali ini dia mencoba untuk mendobrak nampaknya player-player dari Malaysia 2. Terpantau Olio masih jauh, masih nan jauh di Mato. Even kalau misalkan dia lemparin nades pun belum tentu kena, karena adanya obstacle-obstacle juga, Jan. Betul, karena lagi-lagi tempat dari Malaysia 2 ini enak banget. Dan sesuai prediksi gue tadi, zona menuju ke arah bagian luar Pochinki, mendorong semuanya harus keluar, termasuk tadi Thailand 1. Lihat, udah mulai ada fight yang terjadi, tembak-menembak terjadi, swaps, bahkan low HP. Menghadapi Kamboja 2, ada beberapa nade yang akan dilempar, tapi Tony K terlalu terbuka. Bahkan di tempat lain, satu kontender Thailand lainnya baru saja ditembaki, di-knockdownkan oleh Rosemary. Kalau di Thailand 1 pun swaps tidak bisa untuk bergerak karena ter-knockdown, membuat sangat sulit untuk masuk ketika tadi memang ada di bagian pinggir dari Pochinki dan terdorong untuk masuk dalam zona. Iya, karena kalau kita lihat dari bagian minimap, itu Thailand 1 terjepit dari berbagai sisi sih. Bahkan di depan mereka sudah ada Cambodia 2 yang sedari tadi memang cukup menyakitkan tembakannya. Even nades-nya juga cukup menjegal, cukup membuat Thailand 1 tidak punya pergerakan secara leluasa. Apalagi ada Indonesia juga yang menjegal pergerakan mereka. Tapi Swaps dengan cukup gagah berani, dia coba untuk nyebrang. Disusul dengan seorang Tony Kurniawan dari bagian belakang melemparkan sebuah nades. Seorang Swaps menuju ke arah satu rumah, berusaha untuk dibersihkan terlebih dahulu. Belum kelihatan. Tapi Indonesia 2 juga udah dipulangkan. Nice try buat Indonesia 2. Indonesia 1 masih menjadi momok mengerikan untuk Thailand 1 loh.
Betul sekali, bahkan sudah mengumpulkan 7 eliminasi ya. Mereka mempunyai rumah L, memang enak sekali untuk menjegal pergerakan Pochinki yang mencoba untuk ke arah bagian ladang yang ada di bagian depan. Tapi dari Timor Leste, Fagicio ter-take down dari bagian atas Laos, benar-benar pengamatan cukup baik, tapi di-steal oleh Filipina 1, membuat Filipina 1 makin kokoh di peringkat yang kedua, bahkan sudah mengumpulkan 5 eliminasi. Masukkah ke arah bagian depan? Ada pergerakan dari tim Myanmar berdekatan dengan Thailand 1, di mana mereka butuh banget poin. Player-player dari Vampire kali ini akan menjaga Ichi yang tadi baru saja meratakan player dari Indonesia 2, mencari di manakah Ichi berada. Bergerak di bagian luar, Nuzi mencoba untuk menjaga, tapi yang dilawan adalah DBS. Apakah Nuzi berhasil untuk mengalahkan satu lawan ini? Keluar ternyata dari Nuzi karena bagian FPV mode, maju ke arah bagian depan, ternyata tertembak oleh Kambodia. Tony K masih gagal untuk melakukan backup dengan nade yang dilemparkan. Oh no, Thailand 1 diobrak-abrik, dibongkar pertahanannya oleh teman-teman dari Myanmar 2 dan juga Cambodia 2. Tidak berdaya nampaknya dari Thailand 1, tapi inilah upaya mereka untuk membela negara. Tony Kurnia melemparkan nades menuju ke lantai 2, belum connect, langsung nyebrang, cukup berani, dan bahkan dia melihat dan mendengar adanya suara step 2 orang, 3 orang lagi secara bersamaan tembak menuju ke arah Cambodia 2. Tapi trade knock terjadi, refract terjadi, tersiap stone, seorang diri dan Thailand 1 pulang. Thailand 1. Ini menandakan mereka tidak lolos ke tim turnamen, Jel. Tidak lolos ke tim turnamen. Thailand 1, para punggawa Vampire ditumbangkan di qualification day, but the show must go on. Kali ini Ina 1 maju ke arah bagian Cambodia. Red Face, what a good shot dengan DBS 4 melawan 3 kali ini. Prima dari Indonesia 1, Nate dan Util, atau dalam artian Util dilemparkan. Molly juga dihitung. Dev menuju ke arah bagian depan, dia masih half health point. Kaya bahkan low HP di bagian atas. Ada tembakan-tembakan yang berikutnya dilakukan, tapi Rosemary justru memberikan knockdown ke arah teman sendiri. Swavel pun demikian membuat keadaan kali ini menjadi imbang 2 melawan 2, Jelly. 2 melawan 2, 2v2 situation. Rosemary menjadi last man standing. Tiba-tiba seorang diri sekarang di lantai 2 berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya. Will it be a clutch moment for Rosemary karena tertembak dari bagian belakang? Rosemary, watch out, hati-hati. Banyak jendela di depan sana. Ada kesempatan untuk melakukan revive terlebih dahulu kah? Sepertinya masih ada untuk menyelamatkan seorang Red Face. Yap, ada granat dilempar. Oh, Vietnam, Vietnam. Dari jarak yang jauh baru saja meratakan Indonesia 1, dan bahkan kali ini akan menjadi penjegal untuk Kamboja 2. Bergerak masuk, tapi nice try, well played, dan ini menandakan seluruh timnas Indonesia akan berlaga esok hari selama 3 hari ke depan untuk memperebutkan medali di tim turnamen Final SEA Games kali ini, Jelly. Yes, karena tim Indonesia 1 dan Indonesia 2 lolos di top 16 atau 16 besar. Berarti kita masih bakal fokus dengan siapakah yang tidak akan bermain, karena di bagian bawah, di bagian bottom, itu masih ada Philippines 2 yang berjuang untuk bisa lolos menuju ke arah babak final. Ini akan menjadi hal yang seru banget karena, well, Malaysia 2 juga sudah dipulangkan. Philippines 1 tiba-tiba barbar lagi, Eldoge. Betul, tapi Philippines 2 ini dia berarti ada kesempatan bagi mereka untuk lolos. Secara placement harusnya mereka udah pasti mengejar Brunei nggak sih? So, let's see lah. Nanti kita lihat ya teman-teman semua ya. Tapi Philippines 1 kali ini dalam misi pengejaran juga ke arah papan paling tinggi atau nomor 1, karena mereka masih dengan 4 orang, masih intact di dalam zona juga. Tapi Vietnam 1 yang dari tadi gangguin semua player-player dari bagian Pochinki nggak mudah untuk masuk dalam zona, Jelly. Yes, ini memang sudah tidak ada tim Indonesia, tapi masih berasa banget ini on fire-nya karena masih ada beberapa tim yang berjuang untuk bisa mendapatkan tiket bermain besok di 3 hari final Cambodia 2. Lihat bagaimana mereka berjuang. Ini gila banget sih dari Cambodia. Tim yang bisa dibilang underdog. Gue nggak nyangka-nyangka mereka bisa survive sampai sejauh ini. Dan juga dari Philippines 1 ternyata masih belum mau menurunkan tempo mereka. Lihat bagaimana 10 elimination sudah masuk di tangan mereka. Melihat ada satu bokong ditembak. Assassin cross-nya dipulangkan oleh seorang Barode. Bahkan satu persatu player-player dari Laos pun dilumpuhkan oleh Philippines 1. Ini mengerikan apa yang dilakukan oleh Philippines. Ini benar-benar PBE settingan PMSL ya, permainan luar biasa banget dengan edition player juga. Dan
Ini akan membuat mereka cukup kuat di bagian outer circle. Kita lihat tembakan-tembakan kali ini sepertinya berpindah ke arah bagian Filipina 2 dan seorang Kebik tembakan ke arah bagian Laos. Low HP, dorong zona, rata. Laos pun pulang ke lobby. 4 tim tersisa, 2 dari tim Filipina, 1 Vietnam, dan tuan rumah Kambodia masih masuk ke late game dengan Davan sebagai the last man standing, Jelly. Oh, 2 ternyata sama Boy Chen. Dua orang. Dua. Dan ini yang seru, jangan lu lihat deh, si Philippines 2 itu kayak Dewi Fortuna ada di pihak mereka. Zona ada di mereka, mereka ketiban zona terus cuy. Dan elimination tadi gue lihat cuman ada 1. Berarti membuktikan bahwa mereka cuman oke, gue cuman mau survive sampai ke late game. Yang penting gue main besok 3 hari. Itu yang ada di otak dari Philippines 2. Itu yakin deh gue. Dan dimana kita melihat bagaimana dari Vietnam 1 pun masih berusaha untuk membuktikan kapabilitasnya. Mereka nggak mau dianggap sebelah mata. Karena sekarang mata Vietnam tertuju pada Vietnam 2, Eldoge. Itu dia, karena memang Vietnam 2 yang cukup maksimal dari bagian awal ya. Tapi berbicara Filipina 2 lagi, Jel, ya. Tadi gap poinnya sekitaran 8 poin. Kalau dari placement doang, menurut gue nggak bakal selamat. Kecuali mereka dapet chicken. Tapi kalau mereka mau sekarang udah cukup aman, cari eliminasi. Mereka punya kompon, mereka bisa defend. Tapi ini bahaya. Kalau Filipina 1 berhasil untuk meratakan Filipina 2, ini akan menjadi mimpi buruk. Ini akan menjadi akhir mimpi mereka untuk bermain di tim turnamen. Dan lihat, tidak ada hesitation. Tidak ada sebuah peredaan dari fight yang dilakukan oleh Filipina 1. Bahkan Mascardo low HP mengganti karena senjata kah? Belum, ternyata masih melakukan healing. Tapi Filipina 1 benar-benar baru masuk lagi ke arah bagian dalam dan rata, Jelly. Apakah ini cukup untuk mengejar Brunei atau tidak? Karena kesempatan udah di depan mata, tapi tidak ada eliminasi sama sekali, Jelly. I don't think so kalau kayak gini ceritanya. Gila, Filipina 1 nggak ada rem. Bener-bener diberantas semuanya, cuy. Ini tuh kejadian persis yang gue tadi bahas final di SEA Games Vietnam 31 kemarin. Jadi ketika Filipina 1 dikasih ayam, dia bakal ngegas lagi untuk di next match-nya. Tapi kalau untuk di match ketiganya belum tahu ya. Tapi emang ini kita ngomongin mereka yang barbar setari tadi, nggak ada rem sama sekali, bisa menjadi ancaman juga buat besok final. Betul, dan ini bisa dikatakan back to back, nggak back to back juga sih, maksudnya dia akan menjadi tim yang benar-benar eliminasinya besar banget, Jel. Karena kali ini aja kalau gua nggak salah tadi mereka udah belasan, udah 15 gitu, ditambah eliminasi karena bagian Filipina 2 nambah lagi, apalagi kesempatan cukup besar karena mereka menguasai hampir 70% zona. Bahkan satu player udah berputar ke arah bagian tengah, 2 diantaranya udah ada di bagian atas, dan lihat Vicoy terpick off, kemudian mencari Frankie juga pasti habis ini, dan ini dia eliminasi ke-17. Kalau mereka dapatkan lagi, ini akan menjadi kali kedua 20 eliminasi mereka dapatkan di kualifikasi SEA Games kali ini, Jel. Ini memang gila sih ya dari Filipina 1. Entah tujuannya apa, tapi yang pasti dia gak mau memberikan nafas buat lawan-lawannya. Dan Frankie menjadi last man standing untuk Vietnam 1. Sedari tadi tidak berpindah sama sekali, hanya dengan AWM-nya di belakang sebuah jerami. Dan Filipina 1 melebarkan angle-nya. Ada yang berada di bagian atap juga mendapatkan informasi sangat banyak sekali. Lawan-lawan ini gak berdaya. Ini udah kayak apa ya, shooting gallery gitu loh buat Filipina 1, karena mereka punya rumah, mereka punya kompon, dia tinggal nembak-nembakin aja ke depan. Itu dia, weapon mereka juga sangat proper gitu kan, dan ini benar akankah menjadi back to back dengan 20 eliminasi lagi untuk tim Filipina. Tembakan karena bagian Kambodia bahkan dikejar, kali ini Davans tidak akan dibiarkan begitu saja turun dengan DBS, tapi threat terjadi. Walaupun begitu 18 eliminasi didapatkan. Frankie akan menjadi last man standing, di atas 19 akan menjadi maksimal kalau memang bisa dimenangkan oleh Filipina. Ditabrak rata, back to back Filipina 1 dominating. Main chillnya mereka, main have fun-nya mereka, ternyata membuahkan 2 chicken dengan keduanya eliminasi di atas 15 untuk setiap gamenya, Jel. Ini fix mereka nomor 1 sih harusnya sih, udah fix mereka. Iya, ini